Puji Tuhan, haleluya. Mari kita akan mulai menara doa ini. Kita bisa berjumpa lagi di live streaming. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik, hari ini kami ingin menyembah memuji-Mu. Amin. Kami mohon Engkau sendiri yang bekerja bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyi sebuah lagu Indah Rencana-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, rencana Tuhan selalu indah bagi kita semua. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya.
tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan Indah rencanamu. tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Sekali lagi, indah rencana. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita akan lanjutkan pujian kita, saudaraku. Kita katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Aku percaya hanya kepadamu saja. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu. Yesus Tuhan,
mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Tuhan. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Tuhan. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan pengharapan kami. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku datang dalam Yesus yang tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, mari kita katakan, ku dapat dalam Yesus yang tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap pada Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan
setia menolongmu, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi katakan kekuatan hidupku. Kekuatan hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Mari sembah. Haleluya, haleluya, haleluya.
sembah, oh dipuji ya Bapa, ya Bapa, ya Roh Kudus, aku datang menyembah-Mu. Engkau yang turut mengerjakan, Engkau yang turut mengerjakan di dalam hidup kami. Haleluya. Uramaya sandaya, uralamaya sikaralamaya, uralalamaya tu, kinaralamaya so, kinaralalamu, kinaralamaya so, kinaralamu, kinaralamaya so. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami Terima kasih Aba ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus menolong penghibur kami yang Yes Lord, ajaib. yes Lord. Roh Kudus Yes, Lord. menuntun Kami berharap padamu Tuhan, karena kami tahu kekuatan kami terbatas. Kekuatan kami terbatas. Itu sebabnya kami mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Ayo Roh Kudus, terus lebih lagi bekerja membantu kami. Haleluya. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di samping ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di samping ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan betul datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam
Kami selalu mohon bantuan Roh Kudus Terima kasih Aba ya Bapa. untuk terus menguasai Thank you, pikiran Lord Jesus kami, Christ. Thank you, supaya apa yang Lord. kami pikirkan sesuai dengan pikiran Tuhan Terima Yesus. kasih Roh Kudus. Kami selalu mohon Terima tuntunan kasih Roh ya, Kudus, Terima supaya apa kasih yang ya, kami Roh. rencanakan, semua rencana-rencana itu Terima Roh Kudus kasih, turut Aba ya Bapa. merencanakannya bersama kami. Kami Engkau selalu sungguh mohon baik, tuntunan amat Roh baik Kudus dan di dalam sangat setiap baik. perkataan kami, di dalam setiap tingkah laku kami, supaya apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan menyenangkan hati Roh Kudus, tidak mendukakan hati Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus, Terima kasih. lebih nyata lagi Engkau mempengaruhi kami. Ambil alih lebih banyak lagi pikiran kami, ambil alih lebih banyak perasaan kami. Karena kami tahu semakin Engkau mengambil alih, semakin kami peka, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama kami. Kami semakin peka hati nurani kami Tuhan. Karena Roh Kudus adalah roh yang peka, roh yang halus, roh yang lembut. Itu sebabnya kami mau Roh Kudus mengerjakan hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini Roh Kudus kami bersyukur buat semua yang Engkau izinkan terjadi. Apapun yang terjadi, aku tahu semuanya sepengetahuan-Mu, semuanya seizin-Mu. Itu sebabnya kami selalu mengalami hal-hal yang baik. Kami tahu kalau hal itu kurang baik, itu dipakai Roh Kudus untuk membentuk kami. Itu dipakai Roh Kudus untuk mendatangkan kebaikan kepada kami. Itu sebabnya apapun yang terjadi, kami tetap bersyukur. Kami tetap tahu satu hal, bahwa Roh Kudus sanggup mendatangkan perkara-perkara yang tidak baik menjadi kebaikan. Itu sebabnya kami bahagia. Roh Kudus, kami saat ini menyerahkan pembangunan gedung serbaguna yang masih berlangsung. Roh Kudus, kami mohon bantuan-Mu mempengaruhi para tukang-tukang supaya mereka dapat bekerja sebaik-baiknya. Terima kasih bagi jemaat-Mu ataupun siapapun para sponsor yang sudah bersama-sama dengan kami semua ikut membantu pekerjaan pembangunan gedung serbaguna ini. Engkau yang mengatakan siapa menabur sedikit akan mulai sedikit, siapa menabur banyak akan mulai banyak. Genapi firman-Mu itu. Roh Kudus, hari ini kami mohon bantuan-Mu untuk Papa Kowili yang sedang sakit di rumah sakit. Tuhan, tolonglah Tuhan, berbicara kepada Papa Kowili saat dia ada di rumah sakit ini. Beri mimpi, beri penglihatan, Engkau sentuh hati nuraninya supaya dia mengenal Tuhan secara pribadi. Kami mohon Engkau bisa menyembuhkan. Bahkan orang yang tidak mengenal Engkau bisa sembuhkan. Dengan kuasa darah Yesus, Engkau jamah Papa Kowili. Kami bersyukur untuk Bapak Daniel yang semakin sehat, semakin baik. Kami yakin dan percaya Engkau terus bekerja di dalam hidup Bapak Daniel. Kami bersyukur untuk Bapak Sabto yang semakin baik. Engkau terus mengerjakan di dalam diri Bapak Sabto. Kami berdoa Tuhan untuk program kami. Besok hari Kamis kami mau mengadakan baptisan. Semua yang sudah menyerahkan dibaptis Tuhan, berbicaralah di hati mereka. Kebanyakan anak-anak remaja ini kami tidak mampu mengatasi mereka. Tuhan sentuh hati nurani mereka, supaya tatkala mereka dibaptis, mereka mulai melayani Tuhan, mulai mengerti tentang mengasihi Tuhan. Tolonglah kami tidak mampu Tuhan. Engkau jamah satu persatu, sehingga mereka bukan hanya secara ritual dibaptis, tetapi secara rohani ada kelahiran baru di dalam hidup mereka. Mau melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, menderita bersama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk seluruh pemirsa yang saat ini sedang bekerja, berusaha, bisnis, apapun yang mereka lakukan. Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu, kami mohon berkat-Mu. Terima kasih Bapakku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, hari ini kita akan membaca di Injil Yohanes pasal 2 sampai dengan pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal 2, pasal 3, pasal yang keempat.
Nah, hari ini saya ingin renungan singkat di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-54. Saya ingin membacakan Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 46 dan seterusnya. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita pada hari ini melalui firman-Nya dengan jelas. Yang pertama, Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib. Tuhan kita itu Tuhan yang hebat, maha kuasa. Mari kita sadar, mari kita percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang maha kuasa. Bayangkan saudaraku, orang yang mati cuma dari jarak yang jauh dikatakan hidup. Orang yang mati itu bisa hidup, saudara. Ya, sakit, saudaraku ya. Dikatakan anak itu mulai sembuh, hampir mati ini ya katanya. Saudaraku, dikatakan, saudaraku, ketika mendengar bahwa Yesus telah datang, orang ini datang kepada Yesus sebab anaknya hampir mati, saudaraku, ya. Nah, dari jarak yang jauh Tuhan Yesus mengatakan hidup. Ternyata yang sakit parah itu bisa sembuh total. Saudaraku, inilah yang perlu kita imani, perlu kita yakini bahwa Tuhan kita ini Tuhan yang luar biasa. Seringkali kita lupa ya. Kalau manusia mungkin masih dipegang-pegang, ditumpang-tumpangi tangan. Yesus dari jarak yang jauh ya, doa, sembuh, sakitnya hilang, anaknya bangkit. Yesusmu dan Yesusku adalah Yesus yang luar biasa. Mari kita ingat selalu, Dia bisa menyelesaikan semua persoalan. Persoalan sakit penyakit, persoalan keuangan, persoalan rumah tangga. Dia sanggup menyelesaikan karena Tuhan kita maha kuasa. Nah, yang kedua kita belajar. Ini yang jadi masalah kita. Kita harus punya iman untuk menikmati kuasa Tuhan yang ajaib dan hebat itu. Saudaraku, kita harus punya iman. Bapak ini dia tidak punya iman. Itu sebabnya Tuhan Yesus menegur bapak ini. Dikatakan, kalau kamu tidak melihat tanda mukjizat, kamu tidak percaya. Untung bapak ini langsung berseru, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Ya, Tuhan datang sebelum anakku mati. Saya yakin tatkala Tuhan menegur bapak ini, kalau kamu tidak lihat tanda mukjizat, kamu tidak percaya. Ya, dia sadar, aku kurang iman, aku kurang percaya. Tapi dia terus memohon Tuhan, tolonglah. Karena kasihnya kepada anaknya, cintanya kepada anaknya, dia tidak ingin anaknya meninggal.
dia terus minta, mohon kepada Yesus. Dan saudaraku, tatkala dia tahu dia ditegur, kalau kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya, saya yakin dia sadar. Dia mencoba untuk membangkitkan imannya. Dan benar, Tuhan mencobai dia. Untuk Tuhan tidak datang meletakkan tangannya dan melihat anak itu bangkit. Tuhan mencobai dia dengan cara, ya sekarang kalau kamu sudah percaya, sekarang pulang, anakmu hidup. Kan belum melihat dia. Dia belum melihat anaknya bangkit, dia belum melihat anaknya sembuh. Nah, terbukti dia percaya, dia pulang begitu saja. Ya, kalau anak ini tidak percaya, kalau bapak ini nggak percaya, dia pasti apa? Tuhan nggak bisa Tuhan. Kalau kamu nggak datang, kemudian aku lihat anak ini bangkit, aku nggak bisa Tuhan. Aku mesti harus memaksa kamu datang, kamu tumpangkan tangan, kemudian anakku bangkit sembuh, aku baru percaya. Tetapi hebat bapak ini. Tatkala Tuhan Yesus mengatakan pulang, anakmu sembuh, belum melihat kesembuhan, belum tahu kabarnya ada kesembuhan atau tidak. Dan tatkala dia pulang di tengah jalan, ternyata ada rombongan ya yang menyusul dan dikatakan anaknya hidup. Dan ditanya kira-kira kapan? Kalau zaman dulu kan perjalanan jauh, saudaraku ya. Oh kemarin, kira-kira jam 1. Nah bapak ini tahu jam 1 itu Yesus ngomong anakmu sembuh. Wah saudaraku. Jadi kalau Yesus berkata-kata berfirman itu langsung terjadi. Jam 1 langsung terjadi jam 1. Luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita mohon ampun Tuhan. Kita seringkali seperti bapak ini. Kalau kita tidak menyaksikan kenyataan, kita kurang percaya. Tidak mudah saudaraku, disuruh pergi anakmu hidup tanpa melihat buktinya. Ya, tanpa melihat kenyataannya. Bapak ini percaya, ya anakku bangkit, anakku sembuh dari sakit, anakku bangun dari tempat tidur, anakku nggak mati. Tadinya mungkin sudah hampir mati, kalau nggak hampir mati nggak mungkin dia datang ke Tuhan Yesus, mungkin sudah ke dokter-dokter. Tapi dengan percaya akan perkataan Tuhan Yesus, baru kemudian setelah sehari kemudian kenyataan itu terjadi. Ya saudaraku, iman itu berarti apa? Percaya lebih dulu, baru nanti mengalami kenyataannya. Nah, bapak ini percaya dulu, setelah dia jalan sehari kemudian baru bapak ini mendengar kabar kalau anaknya memang sembuh, anaknya nggak jadi mati. Saudaraku, 2 hal hari ini kita belajar. Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan kita bisa mengatasi semua persoalan. Hebatnya Tuhan kita. Tapi untuk bisa mengalami itu, kita terus minta. Kita terus melatih iman kita. Ya, saya membaca Abraham, dia tidak punya dasar untuk berharap, tapi dia tetap berharap. Ini kalau diucapkan gampang, tapi kalau dipraktekkan sangat sulit. Contoh, kalau saudara biasa nabung uang di bank BCA ada undian, ya toh? Nah, saudara, orang yang nabung di BCA tatkala undiannya diundi itu punya dasar berharap. Makanya mereka membaca siapa pemenangnya. Tapi coba saudara nabungnya di BRI, kemudian BCA mengadakan undian. Saudara tentu nggak akan membaca siapa yang menang di undian BCA. Ngapain? Karena saudara tidak punya dasar berharap. Dasarnya nggak ada. Mengapa? Saya nabungnya di BRI, undiannya di BCA, ngapain saya baca pemenangnya? Saya nggak punya dasar. Kalau saya nabung di BCA, BCA mengumumkan undian, saya masih punya dasar berharap. Jangan-jangan saya dapat undiannya. Lucu sekali kalau kita nabung di BRI, kemudian kita ngikut baca. Jangan-jangan saya dapat undian di BCA. Itulah Abraham. Tidak ada dasar berharap, saudaraku. Itu luar biasa. Jujur kita seringkali masih berharap dengan dasar berharap. Tapi kalau kita sudah nggak punya dasar berharap, kita sudah nggak mau berharap. Tetapi iman itulah uniknya. Walaupun tidak punya dasar, walaupun bapak ini tidak melihat, ya percaya saja. Dan saudaraku, mujizat terjadi. Saya harap mari kita latih terus iman kita terus tingkatkan iman kita. Nah, itu memang perjuangan kita seumur hidup.
Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapakku, ampuni kami di mana kami sering kali kurang percaya. Tolonglah kami Tuhan yang kurang percaya ini. Seperti murid-murid yang dengan mata kepala sendiri melihat Engkau membuat mujizat, mengiring Kau 3,5 tahun. Murid-murid pun berkata, ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami. Apalagi kami Tuhan yang belum melihat Engkau, yang hanya mendengar membaca firman-Mu, belum pernah nampak wajah-Mu. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan tambahilah iman kami Tuhan, supaya kami percaya Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang hebat, Yesus yang luar biasa, yang besar. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Mari kita dadakan tangan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesusmu yang hebat luar biasa, memberkati engkau, menyembuhkan engkau, menolong engkau dalam segala persoalan. Dan berkat ini akan kau alami. Berkat ini aku minta di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami pohonkan doa berkat ini. Dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kiranya saudara terberkati dengan menara doa pada siang hari ini. Saudara bisa bagikan acara menara doa ini di sosial media saudara. Mari kita jadi berkat untuk diberkati Tuhan. Kita kembali lagi nanti malam, kalau saudara ada waktu bisa mengikuti saat teduh bersama Pastor Yoel di channel Yoel Irawan. Kita kembali besok pukul 11 di channel yang sama. Tetap terus semangat, tetap terus berharap selagi dia dekat, selagi dia dapat ditemui, selagi Tuhan dapat ditemui. Mari kita perbanyak hubungan kita dengan Tuhan. Sampai jumpa besok siang. Selamat kembali beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai. Shalom.